Coba lihat, di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih, tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat, kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika itu ada dua mahasiswa, satu muslim, satu non muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya, dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara sholat isya di Mekah, imamnya Syekh Sudes. Dia iseng tanya pada kawannya non muslim, perhatikan kalimatnya, menurut kamu berapa banyak orang ada di situ, Masjidil Haram? Kata non muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat, begitu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, yang tawaf berhenti semua, rapi, menghadap. Belum 1 menit, sudah bengong, tunggu, jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudes memulai, istawu, istaqimu, rapat, rapi, tegak semua. Begitu takbir, Allahu Akbar, semua takbir seketika, rapi, nggak sampai 5 menit. Tiba-tiba hidayah masuk lewat mata. Tuh, pertama, Islam. Dia berkata, perhatikan perkataannya, tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat isya dapat hidayah, masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat isya, nggak berangkat. Oh ini, hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah, itu lihat yang baik-baik cepat, yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone, tayangan nggak baik, dia palingkan. TV nggak ada acara yang nggak bagus pindah channel. Majalah nggak ada yang dibawa yang nggak baik-baik, yang baik semua baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum nggak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan, demikian kehidupan, dan cepat bahkan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa itu cepat beristighfar. Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan, lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat. Antara lisan dengan mata itu seimbang, palingkan, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat, astagfirullah. Nah, itu belum jelas ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah supaya mendapatkan keislaman, bisa peningkatan iman, bisa peningkatan amal saleh, ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Tayyib, ihdinas siratal mustaqim, yang tidak berbelok, yang lurus, yang baik, yang tegas, yang nyaman, dan inti paling besar itu Al-Quran. Nanti tafsir suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69, yaitu ada para nabi, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi, ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul, ikuti Allah dan Rasul, itu caranya ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau secara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus ya, tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi, di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jamaah yang tersesat dari maktabnya, tapi saya yakin bukan orang Medan ya. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan, lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab, askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim.
Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab nyambung-nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ada dua. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal, ada Masih Ad-Dajjal. Beda. Kalau Masih Ad-Dajjal itu makhluknya tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Contoh, kita ambil misalnya di hadis riwayat Muslim. Di kitabnya halaman 111 jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6, riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin mirip bukunya, cari syarah saya Muslim, syarah Imam An-Nawawi. Saya punya 9 jilid warna biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya beli 26 Juli di Husainiyat di Mesir, cetakan Darul Hadis. Lihat baik-baik hadisnya. Sayati, akan datang alaikum, pada kalian semua, fi akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjaluna kadzabun. Disebutkan dajjal, jamak lagi bentuknya. Para dajjal, kadzabun yang terbiasa berdusta. Baik, apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Orang jahiliyah curang dalam bisnis, turun ayat wailul lil mutaffifin. Bukan urusan itu. Dustanya, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian. Mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan. Keluar dari tuntunan agama. Jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget. Ikutan kaget. Nah teman-teman, di antara makna Dajjal itu membuat fitnah. Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kata Allah, itu bukan bentuk Dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik, saya mau tanya pada Anda, kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat, bisa mempengaruhi, pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan hadisnya, salah satunya orang-orang pintar. Tapi dengan kepintarannya dia bicara masalah-masalah agama, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget. Jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Di antara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati, mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya, sama. Menuju pada Tuhan yang satu, mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama, nggak ada bedanya. Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar, kaget Pak. Bahkan waktu ada bukunya Fikih Lintas Agama, itu saya beli, saya lihat Allahu Akbar. Ulama caci maki, Imam Syafi'i caci maki, macam-macam caci maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran. Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini, saya baru sadar, Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah kebaikan. Jangankan kita, kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini, ikutan kaget Pak. Saya kasih contoh begini. Dulu beberapa utusan pemuka datang pada Nabi malam-malam. Kata mereka, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda. Hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih. Gini aja deh, kami malam ini nyembah Tuhan kamu, kamu besok nyembah Tuhan kita. Setelah kalimat ini keluar, turun satu surah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafara. Kafara diserap ke dalam bahasa Inggris di kafir. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi. Kahwah, dari kahwah. Kucing, cat, dari kittun. Kittun, itu kucing rumahan. Ya, kittun. Kalau kucing liar, hurrah. Kecilnya hurairah. Kittun, kucing rumahan. Diambil cat.
Sekarang jadi Kitty, kucing rumahan. Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam, ya. Kebalikan. Kafara, ketutup. Yang tertutup. Orangnya kafir yang menutup diri. Jadi misal, ini misalnya spidol. Tertutup begini, ini cover, ada cover, tertutup. Buku ada covernya, isinya tidak bisa kelihatan. Kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan, saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya, ada penampakan, ya kan? Nah itu. Nah ini kafir, orangnya kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar. Maksud saya gini, zaman ini agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak tahu bahasa Arab, nggak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Ya. Kita masih lembut Pak, kita tuh halus, Islam tuh halus ya. Jadi mohon maaf, antum tuh makhluk halus sebetulnya, lembut. Baik, lembut baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Makanya sama orang lain lembut. Kita pun kalimat-kalimatnya lembut, coba bandingkan. Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain, tapi nggak perlu saya sebutkan. Di satu kitab, orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Kita masih halus tuh menggunakan kata kafir. Tapi ini perbandingan. Kalau tidak sepakat kita dialogkan ya. Dia jangan cepat marah. Saya pulang dari sini jadi tersangka lagi gitu. Nah, sekarang lihat. Kata orang jahiliyah ini, kita memang beda. Sejahiliyah-jahiliyahnya dia mengatakan kita beda. Kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliyah dia mengatakan semua agama sama? Itu kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Makanya ketika risalah Islam datang, mereka merasa ini beda. Ada perbedaan, ada penolakan dari mereka karena berbeda. Orang sekarang tiba-tiba, Masya Allah, saya katakan kepada anda, maaf ya, yang bilang semua agama sama, itu pintar atau bodoh? Baik, gelarnya ada nggak? Mana ada orang bodoh punya gelar? Lihat S1, S2, S3, Masya Allah, sampai S-nya banyak, dingin, dan macam-macam. Belajar keluar dan sebagainya, tiba-tiba pulang-pulang, mengatakan semua agama sama. Baik, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sifat-sifat ini disebut oleh Nabi SAW, sesungguhnya sifat-sifat yang tidak baik, yang hanya dimiliki oleh Dajjal. Makanya pada orang-orang seperti ini, kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa, satu, Quran surah keempat ayat 140. Ingat, bukan mencela, bukan menghina, bukan macam-macam. Lihat ayat Quran. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Awas ya, jangan dipotong kalimat saya. Saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal. Awas, hati-hati. Nanti muncul tag di dalam YouTube misalnya, Ustaz Adi, Dajjal. Masya Allah. Muncul ini. Tidak. Lihat, saya turunkan sampai yang terakhir. Lihat, Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran atau mengolok-olok isinya, ngolok-ngolok, mengingkari, macam-macam, membelok-belokkan dan sebagainya sampai ke level yang tadi. Lihat baik-baik. Fala taqudu ma'ahum. Satu, kata Quran, cukup jangan buang-buang energi untuk mencela, membuli dan sebagainya. Cukup tinggalkan mereka. Sudah. Antum terlalu buang energi antum yang mahal. Lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran. Tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka. Gak ada kerjaan. Jangan kasih panggung kata Al-Quran. Ceramah nggak usah diundang, bukunya nggak usah dibaca, radio nggak usah didengar, isolasi dulu. Dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian, bukan untuk merendahkan yang dimaksudkan, supaya dia sadar saking sayangnya Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar bahwa dia isolasi orang lain itu karena ada yang menyimpang dari dirinya. Saking sayangnya Allah tetap diberikan hidayah, cuman mau ngambil atau enggak. Sampai dia tobat, kata-katanya baik, baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan darinya. Jadi kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat Dajjal, sifat itu harus kita keluarkan kalau kita sayang dengan saudara kita doakan dia tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia. Tinggalkan. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti mereka, dengarkan pernyataannya, ikut kelasnya, baca bukunya, lama-lama antum seperti mereka juga nantinya. Sholat gak dikerjakan, azan di tempat ibadah orang lain, tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh. Negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Kita harus hormati yang lain. Cuman di Islam nggak boleh ada kaidah, jangan paksa. Quran surah 2 ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din.
Antum nggak boleh paksa orang lain pindah agama. Nggak boleh, dosa antum. Kita tawarkan yang baik-baik. Tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zero tolerance. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, gak apa-apa, gak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita saat beribadah kepada Allah, keyakinan pertama, yakin Islam yang paling benar. Itu ibadah tertinggi kita. Ibadah lisan. Turun Quran surah 3 ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar, satu, dibenarkan oleh Quran, dijamin oleh undang-undang. Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar. Jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim, dia orang bodoh. Kenapa? Satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun nggak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar, itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah, menyampaikan risalah. Mana di antara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar? Sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang muslim mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua, dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum luntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik. Lihat ayat ujungnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahanam. Munafik disebut dulu, baru orang kafir, neraka jahanam. Ya, maaf ya, kalau urusan akidah saya tegas ya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya kemudian terperosok dalam keburukan. Karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus, tidak, kita doakan, solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, biarkan. Nah, itu yang terbaik. Jelas ya? Halo, kenapa tegang begini? 7 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu dia maka dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Baik. Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama, ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berpikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tunkihul musyrikin, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran, jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas kata para ulama menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia
diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri, supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia. Dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda, karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan itu hati-hati, bukan cuma mengatakan saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Wow. Walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Wali tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng, Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya, gitu kan? Repot. Ini bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah, dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utamanya melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi 2 hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia meminta maaf dan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah taala alam bissawab. Bolehkah bermanja-manja dengan Allah? Terakhir, apa yang dimaksud bermanja-manja? Kalau yang dimaksud bermanja-manja dalam urusan positif, misal manja-manja dalam urusan ibadah, sangat dibolehkan. Misal tahajud, ya, ditingkatkan. Bahkan selevel Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi, orang paling kaya, asetnya ada sampai hari ini, menikah dengan 2 putri Nabi, satu meninggal, satu nikah lagi dengan satunya lagi. Kemudian orang paling pemalu, kata Nabi, malaikat Jibril malu melihat Utsman radhiyallahu taala anhu.
Tapi Masya Allah, kekayaan, status yang tinggi di surga bersama Nabi tidak mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kalau malam-malam bermanja-manja dalam tahajudnya sampai bisa tahajud, khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Paling pemalu, malaikat Jibril turun, malu kepada Uthman. Tahajudnya bermanja-manja sampai khatam Al-Quran. Antum sahabat Nabi bukan, dekat dengan Nabi bukan, tidak menikah dengan putri Nabi, kekayaan antum tidak sekaya Uthman, malaikat turun tidak malu melihat antum. Masya Allah. Coba lihat tahajud antum, baca Al-Quran, lihat sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang lain, misal Abdullah bin Mas'ud ketika baca Quran bermanja-manja dengan bacaan Qurannya, sampai ketika nikmatnya baca Quran, malaikat turun, bergerak angin, tiup kencang badai, tiba-tiba Masya Allah, beliau diam, baca, gerak lagi. Bingung, datang pada Nabi, diadukan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Atadri, tahukah engkau ya Abdullah, ketika engkau sedang baca Al-Quran, saking bagusnya bacaan Quranmu, turun malaikat ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Banyak yang turun, banyak turun. Masya Allah, bermanja-manja dengan bacaan Al-Qurannya. Karena itu seperti Abdullah bin Mas'ud cuma satu di muka bumi. Bayangkan kalau semedan baca Qurannya seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur semua medan ini. Turun malaikat. Makanya saat antum baca Quran, gak ada yang turun malaikat. Cuma dicatatkan pahala antum insya Allah. Jadi silahkan bermanja-manja dalam urusan positif, tapi manja-manja dalam maksiat itu yang kita jauhi. Di maksiat antum jauhi, Allah tidak sukai. Mulai hari ini ayo kita kembali pada Quran, jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu insya Allah mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita. Ya, saya tidak ingin dengar ada pengusaha dari sini dia tidak baik. Jangan terima hal yang tidak benar. Masuk ke ruang kerja, ada tiba-tiba uang, Pak 10 juta Pak. Dari mana? Ya untuk Bapak lah. Maaf, tangan saya sudah baik, jari tahiyat saya tidak akan pernah menerima maksiat. Ambil. Masya Allah. Pak 100 juta Pak. Ya saya istikharah dulu. Ya, Masya Allah kita. Semua baik. Cukup ya? Ya sudah jam 8 ini ya. Ada hak dari ustaz-ustaz lain untuk meneruskan. Saya kira saya cukupkan dulu teman-teman sekalian. Saya mau infokan barangkali satu. Saya bersyukur pada Allah dengan kehadiran kita semua, dan tolong tunjukkan keteladanan Islam yang baik. Pulang dari sini tertib yang rapi, jangan ganggu orang-orang lainnya. Bantu dari aparat pemerintahan ya, dari polisi, dari TNI, macam-macam, supaya kerja mereka juga kita ringankan. Itu sedekah dalam kebaikan kita. Yang kedua, saya berpesan, ayo kita berubah mulai hari ini jadi lebih baik insya Allah. Ya, karena itu siapapun ustadz yang mengajarkan kebaikan, ambil ilmunya. Kalau ada yang tidak mendekatkan pada Allah, tinggalkan, termasuk saya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik. Dan tinggalkan segala perselisihan dan sebagainya, karena itu tidak akan meningkatkan status derajat antum kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil ilmu ustaz lain, dapatkan kebaikannya, dan tinggalkan segala yang buruk. Insya Allah antum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan depan kami insya Allah ada siaran yang khusus. Kalau tidak tertukar nanti tanggalnya 17 Desember. Bulan depan kita akan ada di Istiqlal, itu khusus hari kembali kepada Al-Quran. Kami akan bagikan mushaf gratis, dan kami akan ajarkan pada saat itu dengan para hufadz kami akan undang, yaitu bagaimana menghafal Al-Quran dalam 30 hari dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sampai kita membawanya ke surga insya Allah. Tempatnya di Istiqlal. Kalau nanti ada keterbatasan, insya Allah kita akan tayangkan live lewat Akhir TV, dan di situ nanti mudah-mudahan saya berharap kita menjadi ahli Quran insya Allah. Antum kembali kepada Quran dan antum mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tubna ilaika ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian, untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku dua hal saja ketentuan utamanya. Ya. Tentu ini bagi seorang muslim ya, dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baligh. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya. Jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri, ingin menunaikan puasa setiap hari. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan, saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul. Saya puasa, saya berbuka.
Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi cukupkan dengan puasa Daud pada intinya. Ya, jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan. Ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dulu dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal. Puasa Senin. Ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin Kamis sudah nikmat, alhamdulillah, antum tambah dengan ayyamul bid. Ya, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud. Ya, puasa sehari, besoknya buka. Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya. Ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya. Karena Anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal, saya puasa Senin Kamis. Senin dan Kamis puasa. Kemudian saya pindah puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah, saat Anda buka itu, karena sebelumnya Anda terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan. Ya. Itu ada di hadits Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba punya uzur atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya.